Shalom, perkenalkan nama saya Shalomita Balangkau, NIM 23011011111. Jadi di sini saya akan menulis tugas individu dalam jurnal agenda 3. Masuk di dalam pembahasan kawasan teknologi pendidikan. Yang pertama pengenalan, yang kedua penelitian, yang ketiga pengembangan, yang keempat pemanfaatan. Kita masuk pada kelompok yang pertama, pengelola dalam kawasan teknologi pendidikan. Kita masuk pada kelompok yang pertama, pengelola dalam kawasan teknologi pendidikan. Kita masuk pada kelompok yang pertama, pengelola dalam kawasan teknologi pendidikan. Kita masuk pada kelompok yang pertama, pengelola dalam kawasan teknologi pendidikan. Kita masuk pada kelompok yang pertama, pengelola dalam kawasan teknologi pendidikan. Kita masuk pada kelompok yang pertama, pengelola dalam kawasan teknologi pendidikan. Kita masuk di materi selanjutnya, komponen pengelola dalam kawasan teknologi pendidikan. Yang pertama itu perencanaan dan kebijakan, yang kedua itu interaktif dan teknologi teknis, yang ketiga itu sumber daya manusia, yang keempat itu konten dan kurikulum digital, yang kelima itu operasional dan layanan teknis, yang keenam itu memotorik dan evaluasi. Jadi di sini ada tantangan pengelolaan dalam kawasan teknologi pendidikan. Yang pertama itu keterbatasan intelektual dan akses, yang kedua itu kesenjangan kompetensi SDM, yang ketiga itu pandangan dan keterlanjutan, yang keempat itu kualitas konten digital, yang kelima itu kelembangan dan koordinasi. Kita masuk di pembahasan selanjutnya, itu strategi implementasi dalam kawasan teknologi pendidikan. Yang pertama itu perencanaan strategi jangka panjang, pendekatan terhadap kontekstual, yang ketiga itu penguatan kapasitas, yang keempat itu pendanaan keterlanjutan dan kementerian, yang kelima itu interaksi kurikulum dan dialog pedagogis, yang terakhir itu monitoring dan evaluasi keterlanjutan. Kita masuk di kesimpulan, pengelola teknologi pendidikan memegang peran penting dalam mendukung keberhasilan inklusi pendidikan di era digital. Teknologi yang berkembang pesat tidak akan memberikan dampak optimal tanpa adanya sistem pengelola yang baik dan terarah. Melalui pengelola yang mencocok perencanaan, planifikasi, pelaksanaan, serta evaluasi yang berkesinambungan, lembaga pendidikan dapat memastikan bahwa teknologi digunakan secara efektif untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Selain itu pengelola yang baik. Kita masuk di pembahasan kedua, itu penelitian dalam teknologi pendidikan. Kita masuk di pembahasan penelitian dalam dunia pendidikan modern. Penilaian memegang peran penting dalam memastikan keberhasilan proses pembelajaran secara umum. Penilaian merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah tercapai oleh peserta didik. Dalam konteks teknologi pembelajaran, penilaian tidak hanya berfokus pada akhir pembelajaran tetapi juga pada proses media serta aktivitas penggunaan teknologi dalam mendukung pembelajaran itu sendiri. Masuk di pembahasan selanjutnya, tujuan dan fungsi penilaian dalam kawasan teknologi pembelajaran. Tujuan utama dari penelitian dalam kawasan teknologi pembelajaran adalah untuk memastikan bahwa penerapan teknologi benar-benar memberi dampak positif terhadap peningkatan kualitas belajar. Penilaian ini berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan interaksi teknologi sekaligus menjadi dasar utama pengembangan keputusan pendidik di masa depan. Secara umum, tujuan penelitian berbasis teknologi antara lain memilih efektif pembelajaran digital, yakni sejauh mana media, metode, dan strategi berbasis teknologi membantu tercapai kompetisi belajar yang paling memahami kembali dengan cepat dan akurat para peserta didik.
Selain menggunakan capaian akademik, penilaian juga perlu memperhatikan kepuasan penggunaan baik guru maupun siswa. Kita masuk di pembahasan selanjutnya, bentuk dan jenis penilaian yang relevan dalam pembelajaran berbasis teknologi. Yang pertama itu penilaian formatif. Penilaian formatif dilakukan secara proses pembelajaran berlangsung untuk memberikan umpan balik kepada siswa. Yang kedua itu penilaian summatif, dilakukan akhir dalam pembelajaran untuk mengaku hasil pembelajaran secara keseluruhan. Yang ketiga itu penilaian dialogis, berfungsi untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum pembelajaran dimulai. Yang keempat itu penilaian otentik. Penilaian ini menekankan pada konteks nyata seperti proyek, vlog, atau presentasi digital. Masuk di tantangan dan solusi dalam pelaksanaan penilaian berbasis teknologi. Walaupun penilaian berbasis teknologi memiliki banyak keunggulan, implementasinya tidak lepas dari berbagai tantangan. Masuk di tantangan kesenjangan akses digital. Tidak semua siswa memiliki perangkat atau jaringan internet yang stabil. Expertise digital guru dan siswa. Banyak guru masih kesulitan mengoperasikan sistem penelitian berbasis teknologi yang dengan baik. Yang keempat itu validasi dan kejujuran. Penilaian daring berisiko terhadap kecurangan akademik. Yang keempat itu keamanan data. Penggunaan sistem digital harus memperhatikan perlindungan data pribadi siswa. Jadi kesimpulannya, desain dalam teknologi pembelajaran adalah proses penting untuk menyampaikan materi secara jelas, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan menerapkan prinsip-prinsip seperti kejelasan, keringkasan, keterpedulian, dan tali keagapan dan keterlibatan pesan pembelajaran menjadi lebih mudah dipahami dan diingat. Kita masuk di pengertian kawasan desain dalam teknologi pembelajaran. Desain pembelajaran adalah proses sistem yang mempunyai mencapai kondisi pembelajaran efektif melalui pemahaman teknologi belajar dan teknologi pendidikan. Sementara definisi bahwa desain pembelajaran berfungsi sebagai rangkaian pengembangan strategi media serta evaluasi pembelajaran agar menjadi peserta didik yang optimal. Kita masuk di komponen-komponen kawasan desain teknologi pembelajaran. Yang pertama, desain sistem pembelajaran. Yang kedua, desain pesan. Yang ketiga, strategi pembelajaran. Yang keempat, karakter peserta didik. Kita masuk di pembahasan selanjutnya, proses pengembangan dalam kawasan teknologi media pembelajaran. Yang pertama itu tahapan analisis penduduk, menginterogasi kebutuhan belajar, tujuan pembelajaran serta kemampuan peserta didik saat ini dan yang dihadapi. Analisis juga mencakup suatu lingkungan belajar dan keseluruhan kurikulum serta yang tersedia. Yang kedua, tahapan perencanaan melibatkan penyusunan rencana strategi media serta metode evaluasi dan yang ketiga, tahapan pengembangan berdasarkan produksi digital, aplikasi learning atau layanan chip. Produk ini diuji secara terbatas untuk menentukan aktivitas dan keseluruhan tujuan. Yang keempat, tahap
tapi juga